Praktek kerja yang aman di industri pertambangan. Halo sahabat tambang, kali ini kita akan membahas materi tentang praktek kerja yang aman di industri pertambangan. Apa itu praktek kerja yang aman? Praktek kerja yang aman di industri pertambangan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Beberapa praktek kerja yang aman di industri pertambangan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai seperti helm keselamatan, kacamata pelindung, masker pernapasan, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan pakaian pelindung. Kedua, menggunakan rencana tugas dengan baik. Ketiga, menjaga sikap waspada dan tidak ceroboh. Keempat, melakukan pengawasan tim secara intens. Kelima, mensosialisasikan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja. 6. Menstandardisasi perlengkapan dan peralatan kerja. Ketujuh, menyediakan prasarana darurat. 8. Memantau lingkungan kerja. 9. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja di area berisiko. Dan ke-10 adalah menyediakan layanan kesehatan di lokasi tambang atau bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kita ketahui bersama bahwa pertambangan merupakan salah satu industri dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Penerapan praktik kerja yang aman di industri pertambangan dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena mereka dapat bekerja tanpa khawatir akan keselamatannya. Nah, sahabat tambang, apa saja aspek praktik penambangan aman secara umum? Sebagai industri yang sangat penting yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk berbagai sektor di seluruh dunia, sangat penting bagi kegiatan pertambangan untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan pekerja dalam operasi pertambangan karena adanya risiko yang melekat. Aspek keselamatan umum saat bekerja di pertambangan menekankan pentingnya lingkungan kerja yang aman sebagai berikut. 1. Pelatihan dan pendidikan komprehensif. Pelatihan dan pendidikan menyeluruh bagi semua pekerja merupakan dasar dari operasi penambangan yang aman. Dalam hal ini, pengusaha harus memastikan bahwa karyawan menerima pelatihan ekstensif tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penggunaan peralatan yang tepat. Kursus penyegaran dan latihan keselamatan secara berkala harus dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dan mempromosikan budaya sadar keselamatan. Kedua, kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Kepatuhan yang ketat terhadap protokol keselamatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Pekerja harus mematuhi prosedur dan pedoman yang ditetapkan untuk berbagai tugas, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur penguncian atau penandaan, dan penanganan mesin dan peralatan yang tepat. Budaya akuntabilitas dan tanggung jawab harus dipupuk yang mendorong pekerja untuk selalu mengutamakan keselamatan. Ketiga, pengenalan dan pelaporan bahaya. Pengenalan dan pelaporan bahaya mendorong pendekatan proaktif terhadap pengenalan bahaya sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja yang aman. Penambang harus dilatih untuk mengidentifikasi bahaya seperti kondisi tanah yang tidak stabil, gas berbahaya, atau kerusakan mesin. Sangat penting untuk membangun sistem pelaporan di mana pekerja dapat segera mengomunikasikan setiap bahaya yang teridentifikasi atau insiden yang hampir terjadi, sehingga tindakan perbaikan dapat segera diambil. Keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting dalam meningkatkan keselamatan dalam operasi pertambangan. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja menerima instruksi yang jelas dan memahami potensi risiko yang terkait dengan tugas mereka. Rapat keselamatan dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala untuk mengatasi masalah, berbagi praktik terbaik, dan memfasilitasi dialog terbuka di antara pekerja. Kelima, alat pelindung diri atau APD. Penyediaan dan penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk melindungi penambang dari berbagai bahaya. Dalam hal ini, penambang harus dilengkapi dengan APD yang sesuai, termasuk helm pengaman, kacamata keselamatan, sarung tangan, pakaian yang mudah terlihat, pelindung pernapasan, dan pelindung pendengaran berdasarkan bahaya spesifik yang ada di lingkungan kerja mereka.
Pemeriksaan APD secara berkala harus dilakukan untuk memastikan kelayakannya, apakah kondisinya masih baik atau perlu diganti. 6. Perawatan peralatan secara rutin. Perawatan dan inspeksi rutin terhadap mesin, kendaraan, dan peralatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan. Pengusaha harus menetapkan jadwal perawatan dan memastikan personil yang berkualifikasi melakukan inspeksi, perbaikan, dan penggantian sesuai kebutuhan. Pekerja juga harus dilatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan kerusakan atau ketidaknormalan peralatan dengan segera. 7. Kesiapsiagaan darurat. Persiapan menghadapi keadaan darurat merupakan hal yang penting dalam industri pertambangan. Rencana tanggap darurat, prosedur evakuasi, dan latihan rutin harus dilaksanakan dan dipraktikkan untuk memastikan bahwa para pekerja mengetahui cara menanggapi secara efektif jika terjadi keadaan darurat dan evakuasi. Peralatan pertolongan pertama dan sistem komunikasi darurat harus tersedia dan diperiksa secara berkala. Dan kedelapan adalah dukungan kesehatan mental. Industri pertambangan dapat menuntut secara fisik dan mental. Pengusaha harus memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja dengan menyediakan sumber daya dan dukungan. Ini dapat mencakup akses ke layanan konseling, program manajemen stres yang mendorong keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Dalam hal ini, mempromosikan budaya keselamatan dalam industri pertambangan memerlukan upaya kolektif dari pengusaha, karyawan, dan badan regulasi. Dengan menerapkan kiat-kiat keselamatan praktis ini, operasi pertambangan dapat secara signifikan mengurangi risiko yang terkait dengan industri tersebut, memastikan kesejahteraan pekerja, dan membina lingkungan kerja yang aman. Demikian materi tentang praktik kerja yang aman di industri pertambangan. Materi berikutnya adalah tips praktik penambangan yang aman. Terima kasih dan semoga bermanfaat.